Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia dan teman-teman semua. Saya Abdul Al-Malik Al-Muluk, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai studi kasus biaya keagenan atau agensi cost pada PT Kimia Farma. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa biaya keagenan itu akan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara direksi dan manajemen. Kami dalam studi kasus ini mengambil contoh kasus PT Kimia Farma. Adapun penjelasan singkat studi kasusnya adalah sebagai berikut. PT Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tahun buku 2018 dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kimia Farma Persero Tbk itu memutuskan untuk mengurangi dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu, mereka juga akan merombak jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Berikutnya, penyebab terjadinya agency cost menurut kelompok kami adalah Direktur Utama PT Kimia Farma, Honesty Bashir, beralasan meskipun laba, aset, dan bisnis meningkat, pengurangan dividen dilakukan demi memperbaiki fundamental ke depannya dan portofolio bisnis perusahaan dengan memperkuat investasi. Proporsi dividen tersebut lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sebesar 30% dari laba bersih. Dikarenakan tahun ini perusahaan ingin memperkuat fundamental permodalan Kimia Farma. Tahun lalu dividen 30%, sekarang 20%. Tujuannya Kimia Farma akan melakukan ekspansi dari sisi produk portofolio, kata Honesty saat paparan publik di Grand Ballroom Chemistry Jakarta. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Pengurangan pembayaran dividen yang dimaksudkan untuk melakukan ekspansi modal ditindaklanjuti oleh manajemen dengan belanja modal akan fokus pada pengembangan bisnis retail, optimalisasi rantai pasok, optimalisasi jaringan laboratorium diagnostik, termasuk transformasi manajemen office. Selain itu, manajemen juga akan menggunakan modal tersebut dan memproyeksikan total target pendapatan tahun ini adalah sebesar 11,5 triliun rupiah atau naik sekitar 50% dibandingkan tahun lalu. Adapun solusi dan pandangan dari kelompok 1, kelompok kami, melihat respon pasar saham atau pergerakan saham di lantai bursa efek Jakarta pada perdagangan hari setelah informasi tentang hal tersebut terjadi, lonjakan saham hingga naik 6%, lebih atau 200 poin menjadi 3.100 dari posisi perdagangan sebelumnya di posisi 2.900. Analis Fibis Research Center melihat pergerakan saham selanjutnya berpotensi terjadi profit taking. Selanjutnya kami berpendapat bahwa agency cost yang terjadi yakni perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham PT Kimia Farma, di mana manajemen memangkas pembayaran dividen guna memperluas ekspansi modal, sebenarnya adalah keputusan manajemen yang cukup baik karena target pendapatan manajemen yang turut meningkat untuk menghasilkan laba yang lebih besar di tahun berjalan. Selain itu, melihat harga saham yang justru meningkat di pasar saham, berarti hal ini tidak berdampak buruk pada saham PT Kimia Farma. Namun, kami memberikan solusi, yakni dengan mempertimbangkan dampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Bisa juga salah satu solusi ada agar laba tetap digunakan untuk modal, tetapi para shareholder dibagikan saham dividen. Sehingga manajemen bisa terus ekspansi, namun direksi juga tetap mendapatkan haknya. Jadi intinya solusi atau pandangan dari kelompok kami tetap dibagikan saham, jangan dikurangi, tapi bentuk saham yang dibagikan adalah dividen saham. Jadi equity atau modal secara keseluruhan itu tidak berubah. Jadi pemegang saham mendapatkan haknya, kita sebagai manajemen juga dapat memperluas ekspansi modal tersebut. Sekian penjelasan dan analisis dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.